Oke, baik. Selamat siang, Pak Irham. Siang Bu Rizky, Wah, gimana harinya, Pak? baik Bu. Kenapa nih Pak Irham kok kelihatannya seperti orang bingung ya, Pak, ya? Benar tidak? Aduh Bu, iya Bu nih Bu, benar sekali Bu. Hmm, coba sini. Pak Irham duduk dulu dengan tenang ya. Coba, ayo Bapak rileks, tenangkan dirinya dulu. Setelah itu, ketika Bapak sudah merasa siap, Bapak bisa cerita kepada saya permasalahan yang Bapak alami tadi di kelas Bapak. Ayo coba. Buang nafas, oke. Gimana, Pak? Aduh Bu, terima kasih Bu. Saya sudah sedikit tenang nih sekarang nih kayaknya. Terima kasih Bu Rizky. Oke. Begini Bu, Mhm, tadinya saya kan jam pertama tadi, saya itu iya, masuk di kelas 84. mhm. Saya merasa bingung Bu Rizky, bingung sekali ini sampai sekarang ini selesai pembelajaran dari kelas saya terpikir selama perjalanan mau ke ruangan guru ini saya jadi terpikir di kelas saya itu ketika berdiskusi siswanya itu banyak yang kurang percaya diri Bu, tidak Heeh. aktif dan Mmm, kelihatan sekali Bu mereka tidak mengerti cara berdiskusi jadi saya bingung setelah selesai pembelajaran Bu. oh, jadi murid-murid di kelas Bapak itu di kelas berapa tadi, Pak? 84 Bu. 84 ya, Pak, ya? Jadi Bapak merasa kalau mereka itu kurang percaya diri dan kurang aktif ya, Pak, ya? Sewaktu berdiskusi ya, Pak, ya? Iya Bu. Oh, bisa Bapak ceritakan itu kira-kira proses yang Bapak katakan tadi, murid yang kurang aktif atau kurang percaya diri itu saat seperti apa ya, Pak, ya? Saya seperti biasa, Bu, seperti saya mengajar seperti biasa berdasarkan skenario di modul ajar yang telah saya rancang di bagian Iya, kegiatan inti. Seperti biasa, Bu, kita mhm, mengajar. Ketika mhm, saya observasi saat berdiskusi, saya kan mhm, jalan tuh, Bu, saya pegang iya, lembar observasi. Sebagian besar siswa itu bingung, kelihatan dari ekspresi muka mereka itu bingung ketika menyampaikan pendapat mereka dengan teman sekelompok mereka. Kemudian iya, kelihatan sekali mereka itu mau ngomong tapi tidak ada rasa kepercayaan diri mereka, Bu. Nah, ketika di saat mempresentasikan lagi, ini kelihatan kali ini, iya, banyak ketika harusnya memberi umpan balik, mhm, tapi mereka kurang percaya diri, nggak pede gitu mau ngomong gitu, Bu. Padahal ketika saya amati, ketika mereka mencari materi, mhm, itu mereka bisa gitu kan. Ketika ingin menyampaikannya kembali, mereka itu nampak bingung dan kurang percaya mhm. diri. Gitu, Bu. Oh, berarti di saat seperti diskusi atau presentasi ya, Pak, ya, mereka lebih banyak diam seperti itu ya, Pak, ya? Iya benar, Mbak, benar. Oke. Jadi Pak, dari pembicaraan kita sekarang ini nih, kira-kira apa sih yang ingin Pak Irham dapatkan, Pak? Kalau saya Bu ingin betul berharap Bu menemukan ide-ide bagaimana ya saya bisa mengatasi kondisi di kelas 84 ini nanti Bu. Karena minggu depan saya kan masuk lagi nih kelas 84. Saya jadi harus Iya, punya persiapan nih Bu. iya betul juga ya, Pak, ya. Mhm. Eee, Bapak bisa deskripsikan lebih banyak tidak, ide-ide yang Bapak maksud tadi itu seperti apa, Pak? Yang saya inginkan itu Bu ke depannya kalau saya Mhm, mengajar di kelas 84, iya, ketika belajar mereka itu lebih aktif lah Bu dalam kegiatan diskusi, baik mhm, itu saat presentasi mereka itu lebih percaya diri gitu. Tidak iya, ada lagi rasa takut, canggung gitu, malu-malu gitu Bu. iya iya, betul betul. Jadi Bapak itu ingin murid-murid yang lebih aktif, lebih percaya diri juga saat berdiskusi, seperti itu ya, Pak, ya? Ya benar sekali Bu. Bagus idenya Pak itu. Nah, jadi menurut Bapak itu kira-kira apa sih Pak penyebab murid Bapak ini seperti kurang percaya diri atau kurang aktif tuh gitu Pak dalam berdiskusi Pak? Nah Bu Rizky, menurut pendapat Ya, saya nih tadi kan, setelah mhm, saya melakukan umpan balik di akhir pembelajaran, saya itu kan melakukan umpan balik dan refleksi kepada siswa. iya, Ternyata sebelumnya mereka nih bercerita nih sedikit sama saya, sedikit curhat nih anak-anak. Mereka mhm, biasa belajar dengan metode ceramah saat di kelas mmm, 7. Sebagian besar guru mengajar dengan metode ceramah
hanya seperti biasa Bu, konvensional cerita, drama, tidak ada diberi kesempatan siswa itu untuk menyampaikan pendapatnya, Iya. mempresentasikan diskusi, Iya. sehingga ya mereka jadi bingung saat saya melakukan pembelajaran tadi Bu, ketika mempraktekkan praktek diskusi. Jadi seperti itu ya, Pak, ya, penyebabnya ya, Pak, ya? Iya Bu. Terus ini, Pak, menurut Bapak nih ya kan, kalau dari skala 1 sampai dengan 10 nih, kira-kira keaktifan murid Bapak itu berada di nomor skala berapa ya, Pak, ya? Kalau berdasarkan pengamatan saya tadi Bu ya, saat Mhm, observasi dan kegiatan pembelajaran, mhm. kayaknya anak-anak di kelas 84 ini berada di skala 6 Bu, pendapat saya. Di skala 6 ya, Pak, ya? Iya, nampak sekali loh Bu, kan Mmm, kita biasa berdiskusi dengan siswa, tiba-tiba mhm. ketika di kelas ini kelihatan sekali mereka itu tidak bisa gitu Bu. Oke, baik, Bapak. Jadi dari permasalahan yang Bapak ceritakan sekarang ini, kira-kira bentuk diskusi seperti apa sih, Pak, yang Bapak rancang nanti untuk ke depannya? Dari hasil observasi saya Bu, di kelas Mhm. 84 tadi, Ya? Eee, saya ingin menerapkan model-model pembelajaran yang mengadopsi gitu Bu, bentuk-bentuk diskusi yang lebih variatif. Jadi Oh, anak-anak itu lebih tertarik gitu. Jadi iya. mungkin model pembelajaran saya ini mengadopsi bentuk diskusinya kurang menarik bagi mereka, saya belum tahu. Makanya ke depannya Bu, ini saya mau buat ini loh, memetakan kebutuhan belajar mereka. Saya jadi tahu Bu, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Jujur Bu, ini kan saya baru nih masuk nih di kelas 84. Jadi saya belum tahu bagaimana mereka ini kebutuhan belajarnya. Nah, tepat sekali tuh Pak Irham. Dengan Bapak menerapkan model-model pembelajaran yang mengadopsi bentuk-bentuk diskusi tadi, yang kata Bapak tadi yang lebih bervariatif serta memetakan kebutuhan belajar murid-murid Bapak, murid itu sepertinya akan lebih tertarik dan aktif juga ya Pak saat berdiskusi? Ya Mmm, betul Bu, iya, saya iya. Jadi kira-kira Pak, kapan nih Pak Irham mulai menerapkan bentuk variasi tersebut Pak? rencana saya begini Bu, dalam Mhm, beberapa hari ini kan saya sudah mulai mencoba untuk, saya mau mempelajari nih Bu, model-model pembelajaran yang mengadopsi bentuk diskusi yang lebih variatif, yang iya, menarik. Nah, saya akan iya. studi cari kayak gitu, kemudian saya ingin menerapkannya rencananya sih Bu, minggu depan. Karena saya ada minggu depan di hari, Kamis depan saya itu masuk di kelas 84 lagi Bu. Iya, ya. Wah, mantap Pak Irham. Saya yakin Bapak itu bisa loh melaksanakannya dengan baik. Iya Bu, mudah-mudahan ya Bu. Iya, baik. Nah, jadi supaya kita dapat memastikan rancangan Bapak ini berprogres, saya mau mendengar Pak, apa yang terjadi ketika Bapak menerapkan rancangan ini? Saya jadi penasaran soalnya Pak Irham. Nih, janjian nih kita ya, Bu, minggu depan lagi nih, Ibu coaching Wah, lagi saya, biar saya ceritakan nih kembali sama Ibu bagaimana progres saya nih nanti di kelas 84. wah, saya jadi benar-benar Pak, sangat-sangat penasaran ini Pak jadinya Pak. Nggak sabar saya nunggu minggu depan ini Pak. Oke, oke Pak, oke, baik. Wah, Udah ya, bel nih, Bu, ya, kita pulang yuk udah. Bu, terima kasih ya, Bu Rizky, Ibu udah mau mendengarkan cerita saya nih. Kalau nggak oke. ada Bu Rizky, saya betul bingung nih sampai rumah, mungkin saya dengan membawa kebingungan saya ini, syukur banget ini Ibu Iya, bisa tenangkan saya mhm, tadi. Jujur Bu, waktu tadi keluar dari kelas saya itu bingung, mumet, bingung kayak mana nih nggak ada solusinya. Tapi ketika heeh, tadi jumpa Bu Rizky, Ibu mhm. tenangkan saya, Ibu ajak tenang sebentar, berhenti sebentar, stop, kemudian tarik nafas, aduh lega ceritanya plong jadinya nih Bu Rizky. Oke, siap. Terima kasih Bu Rizky ya. Sama-sama Pak Irham. Semoga nanti rancangannya berjalan dengan lancar ya Pak Irham ya. Amin Bu Rizky, terima kasih Bu Rizky. Sama-sama Pak. Ayo kita pulang Pak. Ayo Bu. Heeh.